Perkenalkan, nama saya Nafa Ovia Ramadan dengan NIM 234103050005. Saya dari kelas Psikologi Islam 03 Universitas Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi berkaitan dengan tugas UTS dari mata kuliah Psikologi Kepribadian. Baik, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa sih itu kepribadian. Kepribadian adalah bagian dari jiwa yang membangun manusia menjadi satu kesatuan dan tidak terpecah belah dalam fungsi-fungsinya. Memahami kepribadian berarti kita memahami siapa kita, aku, myself, atau memahami manusia secara seutuhnya. Kemudian kepribadian adalah ranah kajian dari psikologi, pemahaman tentang tingkah laku, pikiran, perasaan, kegiatan manusia, memakai sistematik dan metode dan rasional psikologik. Kepribadian mencangkup sifat utama, minat, dorongan, nilai, dan konsep diri, kemampuan, dan pola emosional. Kepribadian merupakan totalitas seseorang atau individu berinteraksi dengan orang lain atau individu yang lain. Kepribadian merupakan sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang. Kepribadian merupakan corak tingkah laku seseorang yang meliputi keinginan, opini, dorongan, dan kekuatan. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang. Ada faktor eksternal dan ada juga faktor internal. Nah, faktor internal yakni berupa faktor genetik atau biologis, jadi keturunan dari keluarga-keluarga kita sebelumnya, bisa jadi berupa kesehatan mental, kemudian karakteristik fisik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada juga usia dan tahap kembang. Jadi usia itu juga berpengaruh nih di dalam perkembangan kepribadian seseorang. Berikutnya ada faktor psikologis. Jadi kecerdasan emosional mampu untuk beradaptasi dengan cara seseorang mengatasi stres atau konflik juga mempengaruhi perkembangan kepribadian tersebut. Kemudian lanjut, yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor-faktor yang berasal dari luar diri kita masing-masing. Ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang. Salah satunya yakni faktor dari genetik atau biologis. Jadi segala hal yang diturunkan dari keluarga kita sebelumnya seperti kesehatan mental, kemudian ciri fisik, karakteristik fisik itu juga mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang gitu. Beberapa penelitian itu menjelaskan bahwasannya gen itu mempengaruhi sifat-sifat kepribadian seperti kecenderungan kecemasan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada faktor pengalaman hidup. Jadi, pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan selama kita hidup itu juga mempengaruhi dalam pembentukan kepribadian dalam diri kita. Seperti peristiwa-peristiwa yang sangat signifikan seperti peristiwa kehilangan seseorang, kemudian peristiwa-peristiwa yang sangat mendalam, itu juga bisa mempengaruhi perkembangan kepribadian tersebut. Lah, kemudian ada juga nih faktor usia dan ini sangat-sangat berpengaruh dalam proses perkembangan kepribadian tersebut. Semakin tinggi usianya, maka semakin besar juga perkembangan yang harus dicapai, yang harus disesuaikan dengan umur kita. Kemudian ada juga nih faktor psikologis. Jadi aspek-aspek seperti kecerdasan emosional itu juga sangat-sangat berpengaruh dalam proses perkembangan kepribadian tersebut. Kemudian budaya dan nilai-nilai sosial. Jadi, di mana budaya-budaya itu juga bisa mempengaruhi terhadap perkembangan kepribadian tersebut. Jadi, di mana kita berdiri, di mana kita tinggal, itu sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian yang ada dalam diri kita. Karena di dalam budaya-budaya tersebut terdapat norma atau peraturan-peraturan yang mana itu akan melekat kepada diri kita, sehingga saat kita dewasa, saat kita sudah tua pun kita akan tetap membawa norma-norma yang ada tersebut. Kemudian lingkungan. Lingkungan keluarga termasuk pola asuh, sikap orang tua, dan interaksi antar anggota tetangga itu juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pembentukan atau proses perkembangan dari pembentukan kepribadian tersebut. Jadi semakin bagus pola asuh orang tua,
maka semakin baik juga kepribadian yang terbentuk. Jika kita mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua kita, atau kita semua yang kita perlukan di dalam tubuh kita yang merupakan itu keinginan-keinginan psikologis itu dipenuhi oleh orang tua kita, maka kepribadian yang dibentuk itu juga akan menjadi baik juga. Kemudian saya akan memberikan kritik terhadap teori dari tokoh Sigmund Freud, yakni psikoanalisis, di mana teori ini terlalu menekankan kepada seksualitas dan agresi terhadap pergerakan manusia. Kemudian teori ini juga tidak mempertimbangkan adanya faktor sosial dan budaya. Jadi dalam teori Sigmund Freud ini dia terlalu menekankan kepada seksualitas. Seperti beberapa contoh yang sudah ia tekankan, kecemasan orang dewasa itu berasal dari ketakutan kehilangan fisik. Salah satunya di dalam teori yang dipatahkan oleh Murray, yakni bahwasanya orang dewasa itu takut kehilangan alat vitalnya. Nah, jadi sebenarnya kecemasan oleh orang dewasa tidak hanya dipengaruhi oleh kehilangan dari alat fisik saja. Kemudian saya di sini juga sependapat dengan Murray, bahwasanya tidak hanya tentang kehilangan fisik saja ya yang menjadikan kecemasan orang dewasa, melainkan ada juga hal-hal lain seperti ketakutan kehilangan seseorang juga bisa, kemudian ketakutan dibenci oleh seseorang itu juga bisa menjadi salah satu faktor kecemasan yang dihadapi oleh orang dewasa. Yang saya sebutkan tadi terdapat di dalam kompleks kastrasi yang ada di dalam teori Murray. Kemudian dalam teori Freud juga itu terdapat keterbatasan data yang empiris. Mengapa demikian? Seperti id, ego, dan superego itu sangat sulit untuk diukur secara empiris. Diukur bisa, tetapi untuk mendapatkan data yang benar-benar empiris ini sangat sulit. Begitu. Jadi sebenarnya banyak sekali kekurangan-kekurangan terhadap teori-teori psikologi kepribadian yang ada. Namun juga terdapat kelebihan-kelebihan di dalamnya. Mungkin hanya itu saja untuk kritik-kritik yang bisa saya sampaikan terhadap dari teori dari Sigmund Freud. Menurut saya, terhadap teori-teori serta pendapat ilmuwan psikologi ataupun psikolog yang berbeda-beda, itu mencerminkan bahwasannya manusia memiliki kompleksitas kepribadian. Setiap pendekatan yang dilakukan itu memiliki kelemahan serta kelebihan sendiri-sendiri, serta bisa juga memberikan wawasan kepada kita semua mengenai kepribadian yang terbentuk dan berkembang terhadap beberapa orang yang berbeda. Dan juga dengan adanya perbedaan pendapat serta pandangan dari beberapa ilmuwan juga psikolog ini membuat kita harus berpikir kritis, yang mana kita harus benar-benar mendalami nih satu-satu. Kita harus mencari, jika data yang ini kurang empiris, maka kita harus mencari lagi bagaimana teori-teori yang bisa mendapatkan data yang empiris. Kemudian kita juga bisa menggabungkan antara satu teori dengan teori yang lain yang saling berkaitan untuk menghasilkan suatu data atau analisis data yang sangat detail dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan juga bagi saya, dengan adanya perbedaan beberapa teori ini membuat saya semangat untuk mencari kembali dan juga untuk bahan diskusi-diskusi dengan teman-teman saya terkait masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kami ataupun dalam kehidupan lingkungan yang ada di sekitar kami.